Pengumuman pembatalan dan penyesuaian afirmasi seleksi P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gurupedia? Hari ini Gurupedia akan menyajikan pengumuman pembatalan peserta seleksi kompetensi dan penyesuaian hasil penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan P3K Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Pengumuman ini dirilis pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Berikut isi pengumuman tentang pembatalan dan penyesuaian afirmasi seleksi P3K tenaga kesehatan di lingkungan Kemenkes. Jadi buat Sobat Gurupedia, walaupun ini hanya di lingkungan Kementerian Kesehatan, namun perlu diketahui bahwa pengumuman ini akan berlaku untuk semuanya. Jadi akan ada pembatalan afirmasi dan penyesuaian afirmasi. Tentunya ada syarat-syarat yang harus diketahui, ada keterangan yang harus diketahui buat peserta seleksi P3K khususnya tenaga kesehatan ya. Isi dari pengumuman ini menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui email CASN 2022@kemenkes.go.id dan helpdesk seleksi CASN Kementerian Kesehatan 2022. Maka terdapat perubahan status peserta yang semula dinyatakan memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, serta perubahan penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan P3K Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kemenkes tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. Ini adalah rinciannya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, jabatan dilamar ini terampil asisten apoteker, tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi masa kerja pada jabatan yang relevan dengan asisten apoteker yang disyaratkan paling singkat 2 tahun. Yang kedua, ini hampir sama, yaitu tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi masa kerja pada jabatan yang relevan. Jadi, misalnya si A sebelumnya jadi perawat, tiba-tiba pindah ke asisten apoteker, maka tidak akan memenuhi syarat apabila waktu atau masa kerja di sebagai apoteker itu tidak sampai 2 tahun. Karena disyaratkan itu minimal 2 tahun atau paling singkat 2 tahun ya. Yang berikutnya adalah tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi masa kerja pada jabatan yang relevan dengan perawat terampil yang disyaratkan paling singkat 2 tahun. Ini juga, jadi perawat tuh paling singkat 2 tahun. Jadi ini tidak memenuhi syarat pada jabatan yang relevan. Dan ini kasus yang ketiga, tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini, sesuai dengan format lampiran ke-7, sehingga menambahkan nilai yang semula 113 dan 68 menjadi 113 saja. Jadi, gara-gara tidak melampirkan surat keterangan melamar pekerjaan, yang semula mendapatkan 25% ini dan 15%, maka hanya mendapatkan 25% saja. Yang kasus yang sama juga ini ada perawat terampil, yaitu tidak melampirkan surat keterangan melamar pekerjaan di tempat bekerja saat ini sesuai dengan format lampiran. Ini sama kasusnya ya. Jadi afirmasinya yang semula mendapatkan 25% dan 15%, sekarang terpotong menjadi 25% saja. Kasus berikutnya adalah sama, ini juga tidak melampirkan surat keterangan melamar. Dan ini yang terakhir adalah penambahan nilai kompetensi teknis yang semula sebesar 68 menjadi 113 dan 68. Ini penyesuaian ya, bukan pembatalan tapi penyesuaian karena yang semula P
Karena yang semula afirmasinya mendapatkan 15%, kini mendapatkan 15% dan 25%. Jadi itu Bapak dan Ibu ya untuk surat yang pertanggal 28. Perlu diketahui bahwa di pengumuman ini sebenarnya merupakan tidak lanjut dari surat sebelumnya. Surat sebelumnya tertanggal 23 juga sama mengenai pembatalan peserta seleksi kompetensi dan penyesuaian hasil penambahan nilai kompetensi teknis di Kemenkes ya, untuk P3 Kemenkes yang sebelumnya malah ini ada banyak kasus ya. Kalau tadi itu sebenarnya 9 temuan, yang sekarang itu adalah yang tanggal 23 itu 41 kasus atau perubahan data. Apa saja ini sangat penting juga untuk dipahami ya. Sekali lagi untuk sobat Gurupedia yang mendaftar di P3K Tenaga Kesehatan, tapi merasa dia itu berhak mendapatkan afirmasi, ternyata pada akhirnya dia tidak mendapatkan, maka bisa melakukan masa sanggah di situ, memanfaatkan masa sanggah. Sebaliknya juga apabila ditemukan ada yang sebenarnya tidak layak mendapatkan afirmasi, tapi di pengumuman mendapatkan afirmasi, maka orang tersebut juga bisa dilaporkan di masa sanggah, ya. Jadi nantinya akan ada perubahan atau pembatalan afirmasi P3K. Apa saja ini yang mengalami pembatalan dan perubahan di seleksi P3K Kemenkes ya per tanggal 23. Jadi kita mundur 5 hari. Yang pertama adalah tidak memenuhi syarat TMS karena surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik yang terlampir tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu belum memenuhi masa kerja minimal 2 tahun. Ini juga untuk yang kedua, tidak memenuhi syarat karena surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik yang terlampir tidak sesuai, yaitu memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di rumah sakit atau kekhususan. Ini juga sama kasusnya dengan yang pertama tadi, yaitu ahli pertama radiologi dan ahli pertama nutrisionis. Untuk yang ketiga adalah tidak memenuhi syarat karena surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik yang terlampir tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, yaitu 3 tahun, dan yang bidan terampil yaitu surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik yang terlampir tidak sesuai juga ya, yaitu tidak memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan. Ini banyak yang terjadi ternyata mengenai surat keterangan pengalaman kerja. Di ini ada juga, ini ada dua malah ya yang tidak memenuhi syarat, yaitu belum memenuhi masa kerja yang disyaratkan minimal 2 tahun, dan yang kedua adalah tidak memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan pada jabatan yang dilamar, yaitu 2 tahun di rumah sakit minimal pada kelas sakit yang sama sesuai dengan lampiran. Jadi ini ada dua, malah ada dua ya. Untuk ini ada perekam medis tidak memenuhi syarat karena STR asli yang terlampir tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu habis masa berlakunya. Jadi bagi sobat guru media yang sebelumnya melampirkan STR, apabila sudah habis ini juga akan menjadi jawaban mengapa afirmasi yang diperoleh itu batal nantinya ya. Dan ini banyak Bapak dan Ibu ya, bisa dibaca langsung di website csn.kemenkes.go.id. Apa saja yang temuan-temuan yang bisa menyebabkan tidak memenuhi syarat atau pembatalan afirmasi. Jadi itu Bapak Ibu ya, temuan. Silahkan Bapak Ibu untuk mempelajari dan bisa mengkaji kira-kira saya itu mendapatkan afirmasi di bagian apa saja dan layak tidak mendapatkan afirmasi, karena pada hal ini banyak yang afirmasinya dibatalkan mengenai masa kerja, surat keterangan, STR, dan sebagainya. Jadi itu saja Bapak dan Ibu Sobat Gurupedia ya. Sambil menunggu pengumuman yang asli,
seleksi P3K tenaga kesehatan 2022. Jangan lupa berbanyak berdoa, semoga tahun ini Bapak dan Ibu semuanya yang menonton video ini lolos dalam seleksi P3K tahun ini dan menjadi ASN yang bermanfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.